Ayo mencoba. Asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok. Alat dan bahan. 1. 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper. 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. 2. Handuk kecil atau sarung tangan. 3. 300 ml krim segar atau susu atau santan. 4. 2 sendok makan gula pasir. 5. 6 sendok makan garam batu. 6. 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Cara membuat es krim. 1. Campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. 2. Masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. 3. Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian, tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. 4. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. 5. Keluarkan kantong plastik sedang. Kemudian, bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. 6. Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah mempraktikkan cara membuat es krim. Sekarang, diskusikan secara berkelompok. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim adalah cair. Apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim adalah padat. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim adalah cair menjadi padat atau disebut membeku. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim. Apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Garam berfungsi untuk menurunkan suhu es batu, sehingga adonan es krim dapat membeku. Apakah pembuatan es krimmu berhasil? Coba ceritakan. Pembuatan es krimku berhasil karena aku dan teman-teman mengikuti langkah demi langkah pembuatan es krim dengan baik. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan hasil kerja kelompokmu. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya, air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan contoh berikut. Perubahan wujud dari cair menjadi padat misalnya dalam proses pembuatan gula Jawa,
pembuatan agar-agar, dan juga lilin yang meleleh dalam beberapa waktu kemudian akan membeku. Sekarang ayo mengamati. Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Kerjakan secara berkelompok. Carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain peran siswa, isikan hasilnya pada tabel berikut. Perhatikan contoh berikut. Peran guru kelas, nama Pak Leo. Tugasnya adalah mengajar sehari-hari di kelas. Peran kepala sekolah, nama Pak Yanto. Tugasnya adalah memimpin sekolah. Peran satpam, nama Pak Eko. Tugasnya adalah menjaga keamanan sekolah. Peran petugas kebersihan, nama Pak Budi. Tugasnya adalah menjaga kebersihan sekolah. Peran petugas tata usaha, nama Bu Ria. Tugasnya adalah melayani pembayaran uang sekolah. Peran petugas kantin, nama Bu Wiwit. Tugasnya adalah melayani siswa yang membeli makanan di kantin. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan keadaan di sekolahmu. Sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikanlah dalam kelompokmu. Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang telah disediakan. Perhatikan contoh berikut. Perbedaan peran di sekolah sangat diperlukan supaya tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan hasil diskusimu. Sekarang ayo mencoba. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Mencair. Membeku. Setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola. Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu. Buatlah dua kelompok dan berbarislah saling berhadapan. Tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Mari semangat berolahraga.
Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada koala jumlahnya 3. Mari semua semangat olahraga. Bye-bye.